Halo guys, selamat datang di channel Info In You, channel yang membahas alur cerita film-film seru. Kali ini film yang akan kita bahas tentang film trailer yang bikin jantung kamu berdebar, yaitu berjudul. Jadi ceritanya ada seorang cewek bernama Medi yang seorang penulis dan punya keterbatasan pendengaran. Dia milih tinggal sendirian di rumah yang jauh dari keramaian. Nah, suatu malam pas dia lagi asik nulis, tiba-tiba muncul seorang pembunuh misterius yang mau masuk ke rumahnya. Kalian pasti penasaran kan gimana Medi berjuang buat selamat dari situasi super menegangkan ini. Kita bakal bahas semua momen seru, trik-trik cerdas yang dia pakai, dan pastinya twist yang bikin kita semua kaget. Jadi yuk langsung aja kita mulai petualangan seru ini dan intip alur cerita film ini. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jadi ceritanya ada seorang cewek bernama Mediong yang seorang penulis horor yang tuli dan bisu. Dia kehilangan kemampuan untuk mendengar dan berbicara sejak umur 13 tahun gara-gara terkena bakteri meningitis. Awalnya kondisinya cuma sementara, tapi setelah operasi gagal, dia jadi permanen bisu dan tuli. Setelah novelnya yang berjudul Midnight Mass meledak dan dapat banyak pujian, Medi memutuskan untuk pindah dari New York dan hidup sendiri di tengah hutan. Di sana dia tinggal bareng kucingnya sambil berusaha nulis buku berikutnya. Nah, di hari itu tetangganya Sarah mampir untuk balikin buku Medi. Mereka ngobrol soal kesendirian Medi dan Sarah yang pengen belajar bahasa isyarat biar bisa ngobrol lebih mudah. Tapi tiba-tiba alarm kebakaran di rumah Medi bunyi kenceng banget. Mereka langsung panik dan lari ke dalam. Medi buru-buru ambil alarmnya buat dimatiin. Sementara Sarah sibuk ngambil makanan gosong yang ada di oven. Kucing Medi kabur saking hebohnya situasi. Sarah bilang suara alarm itu berisik banget, tapi Medi nyantai aja. Dia bilang alarm kebakarannya itu emang harus kenceng gitu, biar dia bisa ngerasain getarannya walaupun lagi tidur. Setelah semua reda, mereka nongkrong di luar sambil ngobrol santai soal kucing Medi yang kabur. Medi bilang ke Sarah supaya nggak usah khawatir, karena anjingnya itu mandiri banget. Sarah ngajak Medi buat pesen makanan karena makanannya udah rusak total, tapi Medi bilang dia nggak bisa karena harus kerja. Sebelum Sarah cabut, dia sempat latihan tanda bahasa isyarat baru yang dia pelajarin dari Medi. Setelah itu Sarah pun pergi. Nah, Medi dapat pesan dari temen cowoknya yang bernama Craig. Isinya bilang kalau dia lagi mikirin Medi, tapi abis itu malah hilang lagi. Malamnya Medi duduk depan komputernya, makan sambil kerja nulis novel baru. Dia lagi mikirin gimana cara mengakhiri bukunya, tapi buntu banget, gak tahu harus gimana. Saking frustasinya, Medi akhirnya mutusin buat nelpon Craig, tapi dia malah nge-cancel panggilannya sebelum bener-bener tersambung. Dia coba terus buat nelpon Craig lagi, tapi anehnya panggilan itu gak nyampe, baik dari laptop ataupun ponselnya. Medi akhirnya beranjak ke dapur buat beresin makanan dia yang gosong tadi. Tiba-tiba Sarah muncul dengan panik dan mulai gedor-gedor pintu. Dia berharap banget Medi bisa lihat atau dengar dia dan ngebuka pintu. Tapi yang terjadi malah tragis karena tiba-tiba ada anak panah yang melesat dan nusuk punggungnya. Ternyata Sarah lagi diburu sama seseorang. Seorang pembunuh datang dan dengan brutal ngabisin Sarah tepat di depan pintu dapur Medi yang lagi santai beres-beres. Setelah ngabisin Sarah, psikopat ini natap Medi yang sama sekali nggak sadar kalau ada kejadian mengerikan barusan tepat di depan pintu rumahnya. Terus dia ngetok kaca buat ngecek apakah Medi ini bakal ngeh. Ternyata enggak. Psikopat ini pun akhirnya paham kenapa Medi nggak bereaksi. Itu karena Medi nggak bisa dengar apa-apa, alias tuli. Nah, udah tahu itu, dia dengan tenang ngegeser mayat Sarah. Sementara itu, Craig terus-terusan nelpon Medi, tapi Medi nggak mau angkat panggilannya. Dia masih frustasi sama tulisannya, mencoba buat nulis lagi, tapi hasilnya tetap nggak memuaskan. Di sisi lain, psikopat ini udah berhasil masuk ke rumah Medi dan menghampiri dia dari belakang. Dan parahnya, psikopat ini malah ketawa ngeledek Medi yang lagi kesulitan sama tulisannya. Tiba-tiba Medi dapat panggilan FaceTime dari adiknya. Psikopat ini langsung gesit ngumpet dari kamera biar nggak ketahuan. Mereka ngobrol sebentar soal novel Medi, dan Medi cerita soal Craig yang terus-terusan nelpon dia. Adiknya nyaranin Medi buat balik nulis cerita cinta, tapi Medi nggak terlalu tertarik buat nulis genre itu lagi. Setelah ngobrol sama adiknya, Medi disuruh balik ke kota biar nggak terus-terusan sendirian. Tapi pas lagi ngomong gini nih, tiba-tiba psikopat ini ngambil telepon Medi yang ada di dapur, dan adiknya sempat ngeliat ada orang
orang di kamera. Medi yang udah mulai panik tapi berusaha tetap tenang, bilang ke adiknya kalau mungkin itu cuman kucingnya, terus bilang mau cari kucingnya dulu. Nah, Medi pun coba manggil kucingnya pakai suara mangkuk makanan, tapi si kucing gak muncul-muncul juga. Dia pun muter-muter keliling rumah buat nyari, tapi tetap gak ketemu. Bahkan ke atas pun juga gak ada. Dia akhirnya buka pintu sambil manggil kucingnya lagi, tapi karena gak ada respon, Medi tinggalin pintunya terbuka dan balik duduk buat coba nulis lagi. Gak lama kemudian, tiba-tiba dia dapat pesan dari teleponnya sendiri yang isinya foto dia yang lagi nyari kucingnya tadi dan posisi dia sekarang yang lagi megang laptop. Medi langsung panik dan pelan-pelan jalan ke arah pintu. Pas sampai, dia kaget banget lihat si Kopet itu berdiri di luar sambil megang teleponnya. Refleks Medi langsung nutup pintu tepat sebelum si Kopet itu bisa masuk. Setelah itu, si Kopet itu mulai coba masuk lewat semua pintu yang ada di rumahnya. Tapi untungnya Medi gercep kunci semua pintu rumahnya. Gak menyerah, si Kopet ini muter ke sisi lain rumah buat nyari jalan masuk lain. Medi yang udah panik langsung coba hubungin 911 lewat laptopnya. Tapi sebelum sempat ngelakuin apa-apa, si Kopet ini udah matiin listrik rumahnya duluan, bikin semuanya gelap dan wifi mati. Medi makin terjebak di situasi yang serem banget. Medi yang ketakutan langsung nulis pesan di kaca buat si pembunuh. Dia bilang kalau dia nggak akan cerita apapun, soalnya dia juga nggak lihat wajah pembunuh yang pakai topeng itu. Dia berharap dengan tulisannya itu si Kopet itu bakal takut dan pergi. Tapi bukannya takut, si Kopet itu malah lepas topengnya dan nunjukin wajahnya. Terus dia nyuruh Medi buat baca gerak bibirnya, karena dia tahu Medi bisa baca gerak bibir. Dia bilang dengan santai kalau dia bisa masuk kapan aja, tapi dia nggak akan masuk sekarang. Tunggu sampai waktu yang tepat, yaitu saat Medi udah siap dan punya keinginan buat mati. Satu kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri kan. Setelah ngerasa situasinya makin genting, Medi langsung ngambil pisau sama palu, terus masuk ke kamarnya. Dia juga nutup pintu pakai lemari biar lebih aman. Setelah Medi bersembunyi, si Kopet ini mulai main makin gila. Bayangin dia sampai make mayat Sarah buat ngetok-ngetok jendela rumah Medi. Kebayang nggak seremnya? Tapi untungnya Medi masih punya akal. Dia ingat Sarah bawa HP, jadi dia coba alihin perhatian si Kopet ini dengan nyalain alarm mobil. Pas si Kopet ini lagi sibuk, Medi coba buka jendela buat ngambil HP Sarah. Sayangnya pas Medi mau ambil HP Sarah, si Kopet ini balik lagi dan langsung ngejar dia. Untungnya Medi sigap, dia paluin lengan si Kopet ini sebelum balik ngunci pintu buat jaga-jaga. Setelah itu Medi coba kabur lewat pintu belakang. Tapi ya namanya juga si Kopet, gak gampang dilewatin. Dia nyaris saja kena panah si Kopet ini. Jadi mau gak mau dia harus balik masuk ke rumahnya. Terus Medi coba kabur lewat jendela di lantai 2, tapi malah apes kena tembak panah di kakinya. Meski udah terluka, dia masih sempat ngejatuhin si Kopet ini dari atap dan ngambil panahnya. Tapi dia udah kelewat lemes buat makai panah itu. Nah, di tengah situasi tegang, pacar Sarah yang bernama John akhirnya datang buat nyari Sarah. Si Kopet ini emang licik guys. Dia pura-pura jadi polisi yang katanya lagi nanggepin panggilan darurat. John awalnya hampir ketipu, tapi dia langsung curiga waktu si Kopet ini ngejatuhin anting Sarah yang ternyata dia ambil buat dijadiin trofi. John langsung lawan si Kopet ini, bahkan udah berhasil ngalahin dia pakai batu. Tapi sialnya Medi nggak sengaja bikin John lengah karena dia gedor-gedor jendela, dan itu kasih kesempatan buat si Kopet ini buat nusuk leher John sampai dia tewas. Sebelum benar-benar tewas, John sempat mencekik si Kopet ini, ngasih Medi kesempatan buat kabur. Tapi di sini Medi sadar kabur aja nggak bakal cukup. Dia udah terluka parah, dan kalau nggak ngelawan, dia bakal mati kehabisan darah atau ketangkap si Kopet ini. Jadi satu-satunya cara buat bertahan hidup ya cuma satu, lawan si Kopet ini sampai akhir. Di luar si Kopet ini makin brutal dan bahkan bersiap buat ngebunuh kucing Medi. Tapi Medi yang nggak tinggal diam langsung nembak bahu si Kopet ini pakai panah yang dia bawa. Dia langsung lari masuk ke rumah, tapi sayangnya anak panah terakhirnya jatuh. Medi buru-buru mau ambil lagi, tapi si Kopet ini malah berhasil ngejebak tangannya dengan ngebanting pintu geser di pergelangan tangannya. Lebih parah lagi, si Kopet ini nginjak lengannya guys, bikin Medi kesakitan parah. Si Kopet cuma diam ngeliatin Medi narik tangannya yang udah rusak parah masuk ke dalam rumah, lalu ngunci pintunya. Tapi bukannya nyerah, Medi malah tantang si Kopet ini dengan nulis kata-kata lakukan pengecut di pintu pakai darahnya sendiri. Si Kopet ini makin marah dong dan mulai ngedor-ngedor pintu pakai besi ban, berusaha keras buat masuk. Sambil nunggu, Medi pakai laptopnya buat nulis deskripsi si Kopet ini dan ninggalin pesan buat keluarganya sebagai jaga-jaga kalau dia nggak selamat. Setelah itu dia ngunci diri di kamar mandi, siap dengan pisau di tangannya. Si Kopet ini ternyata nggak berhasil ngerusak pintu depan, jadi dia nyelinap masuk lewat jendela kamar mandi di belakang Medi. Dia muncul tiba-tiba di belakang Medi,
Dan saat Medi ngerasain nafasnya di leher, ketegangan langsung naik guys. Pas psikopat ini mau nyerang, Medi dengan cepat nusuk lututnya. Terus Medi lari ke dapur. Dengan pandangannya yang kabur karena dia banyak ngeluarin darah, Medi berhasil nyampe ke dapur. Tapi dia malah jatuh ke lantai. Sekarang dia cuma bisa bersandar lemas, nunggu psikopat itu datang lagi. Begitu psikopat mendekat mau meraih Medi yang duduk di lantai, Medi langsung bertindak cepat. Dia nyemprotkan cairan pembersih ke mata psikopat ini. Psikopat langsung panik, nggak bisa lihat dan ngerasa perih banget. Di saat bersamaan, Medi nekat nyalain alarm kebakaran rumahnya yang suaranya kenceng banget. Nah, suara alarm itu bikin telinga psikopat ini jadi sakit. Psikopat jatuhin pisaunya dan Medi langsung berusaha ambil senjata itu. Perkelahian pun nggak terhindarkan di dapur. Psikopat ini nendang Medi berkali-kali, bikin dia terdesak. Akhirnya psikopat ini berhasil mencekik Medi dan situasinya jadi super tegang guys. Medi berjuang untuk bernapas, berusaha untuk bangkit dari situasi berbahaya ini. Untungnya di momen terakhir, Medi berhasil nusuk leher psikopat ini dengan pembuka botol yang akhirnya ngabisin psikopat itu. Setelah semua itu berakhir, Medi ngambil ponselnya dari mayat psikopat ini dan langsung nelpon 911. Akhir cerita, Medi duduk di luar rumah, kucingnya di pangkuan dia sambil tersenyum puas saat polisi datang. Dia akhirnya bisa bertahan hidup setelah melalui kengerian yang luar biasa. Dan film pun tamat. Nah, itu dia guys alur cerita dari film Hush. Kita lihat bagaimana Medi berjuang untuk bertahan hidup meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Gila ya, tensionnya benar-benar bikin kita deg-degan. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Apakah kalian juga ngerasa ikut berjuang sama Medi? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay happy.